Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi khalaqa 'abdah wa khairu ummatin akhrajahu ummatan wasatan ja'alah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على المولود اليتيم والشباب الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد ikhwani dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kajian Rumaisa Korea Selatan yang kami banggakan, hamdan wa syukran wa thanaan hanya bagi Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya singkat, mungkin kita langsung masuk ke materi saja tentang fikih jenazah. Biasanya kalau fikih jenazah itu entah di Riyadhus Shalihin atau kitab jenazahnya Nasiruddin Al-Albani atau fikih sunnahnya Said Sabiq, itu diawali dengan adab ataupun etika ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, dalam artian orang yang sakit sakaratul maut. Tapi mungkin kita sampaikan sebentar, kemudian langsung ke fikih jenazahnya. Yang di hadapan saya ini adalah buku fikih sunnah, jadi yang saya sampaikan lebih ke menyampaikan apa yang ditulis oleh Said Sabiq dalam buku fenomenal beliau, yaitu fikih sunnah di Said Sabiq. Bismillah. Pertama tentang ma yusannu indal ihtidhar, atau kesunahan-kesunahan, beberapa hal yang dianjurkan ketika kita berkunjung kepada seseorang yang sudah sakaratul maut, berkunjung kepada seseorang yang sudah menuju kematian, entah itu ketika dia sakit, yang dalam artian sakit menuju meninggal, atau ketika detik-detik seseorang itu dicabut rohnya. Yang pertama adalah talqinul muhtadir, atau mentalkin si mayit dengan ucapan la ilaha illallah, karena ini hadisnya sharih, zahir banget, jelas banget. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah, walaupun di sini kata-katanya menggunakan mauta itu bentuk jamak dari mayit, tapi maksudnya di sini bukan orang yang sudah meninggal, enggak, tapi orang yang sakaratul maut, atau afan kalau bahasa kita mungkin orang yang sudah OTW menuju kematian, bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan menuju kematian, orang yang sudah atau sedang sakaratul maut. Maka itu masih berguna orang yang mentalkin itu adalah menuntun, ya, menuntun. Jadi jangan sampai salah paham, mentalkin berarti membacakan, enggak. Kalau membacakan itu kan seolah si yang ditalkin atau yang mutawafanya atau yang sakaratul mautnya dia pasif. Tapi kalau mentalkin itu maksudnya mengajak si mayit, si orang yang sakaratul maut itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ada beberapa yang memahami bahwa kalau seandainya dikhawatirkan bahwa si sakaratul maut tersebut, calon almarhum tersebut kesulitan untuk mengucapkan tahlil secara lengkap, yaitu la ilaha illallah, maka cukup dengan Allah seperti itu. Takutnya kalau seandainya terlalu memaksakan pada ucapan la ilaha illallah, nanti dia berhenti pada la ilaha, itu malah menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi kita. Jadi kalau masih memungkinkan talqinnya secara lengkap la ilaha illallah, maka la ilaha illallah. Tapi kalau seandainya tidak terlalu memungkinkan dengan talqin tahlil secara lengkap, maka dicukupkan dengan Allah seperti itu. Yang kedua adalah menghadapkan ke kiblat. Ini saya kira mafhum. Menghadapkan ke kiblat itu maksudnya kepala di utara, kaki di selatan, baru kemudian si mutawafa tersebut atau almarhum tersebut dihadapkan, jadi dia berpaling ke kanan. Ada kata-kata tawassada biyaminihi, atau
dia menjadikan tangan kanannya itu sebagai bantal. Tapi tentu bukan dalam artian tidurnya orang hidup, itu enggak, meletakkan tangan di bawah kepala, tapi intinya dihadapkan, dipalingkan ke kiblat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah qiraatus surat Yasin, membacakan surat Yasin. Ada beberapa hadis, di antaranya adalah Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah inti atau jantungnya Al-Quran. Ada juga hadis yang berkaitan dengan kekhususan Yasin bagi mayit adalah lakinu mautakum Yasin. Ada juga ma min mayyitin yamutu fatuqra indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dan ketika meninggal dia itu dibacakan kepadanya surat Yasin, maka pasti Allah akan hawanallahu alaihi, meringankan, memudahkan seseorang itu atas kematiannya. Sekali lagi, ini dibacakan ketika sakratul maut, walaupun tidak lantas dipahami bahwa berarti hadis lakinu mautakum Yasin dan lain sebagainya itu khusus ketika akan meninggal, berarti nggak boleh dibaca setelah meninggal. Nggak juga, boleh juga dibacakan setelah meninggal, tapi kalau konteks bagi kita membimbing orang yang sakratul maut, maka yang lebih diutamakan adalah membacakan Yasin tadi, selain mentalkin tapi juga membacakan Yasin kepada orang yang sudah sakratul maut. Yang keempat adalah taghmidu ainihi idza mata, menutupkan kedua matanya, karena biasanya ada beberapa orang yang ketika sakratul maut dicabut nyawanya, kemudian karena memang dicabutnya ruh, dicabutnya nyawa dari jasad itu merupakan kondisi yang amat sangat pedih, sakit sekali. Ibaratnya kalau kita belajar di mahfudzat itu ada kata-kata qata'mul mauti fi amrin hakirin, qata'mul mauti fi amrin kabirin, meninggalnya karena sesuatu yang remeh itu rasanya sama dengan sesuatu yang besar. Meninggalnya, dicabutnya nyawa seseorang karena dia tergelincir di jurang itu sama dengan dia tergelincir di lantai atau mungkin kamar mandi dan lain sebagainya. Intinya kematian itu bagaimanapun juga biasanya tabiatnya, karakternya adalah membawa rasa yang amat sakit sekali, pedih sekali, perih sekali, sehingga kadang ruh itu bidu tapi amul basor. Kalau seandainya ruh itu dicabut, biasanya mata itu akan mengikuti sambil terbelalak. Nah, karena terbelalak, kemudian ruh keluar, almarhum belum bisa atau belum sempat menutupkan matanya sendiri, maka kemudian bagi keluarga atau orang sekitarnya itu baiknya memang taghmidu ainaihi idza mata, menutupkan kedua matanya saat meninggal. Kemudian yang kelima adalah menutup seluruh badannya. Yang keenam, al-mubadarah bitajhizihi mata tahaqqaqa mauti. Jadi mempercepat kepengurusan jenazah, tapi dengan catatan mata tahaqqaqa mautuhu, selama kematiannya itu memang sudah benar-benar terbukti gitu. Jadi jangan sampai kita salah berasumsi, salah menentukan padahal orangnya masih hidup, tapi kemudian kita sudah proses demikian rupa. Tentu penentuan mati atau tidaknya ini memerlukan jasa para tenaga medis, dokter, atau mungkin orang-orang yang kompeten dalam mendiagnosa seseorang itu masih hidup atau enggak. Yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah qada'u dainihi, yaitu membayarkan hutangnya. Ini sangat penting sekali, karena walaupun sesoleh apapun, walaupun dia mujahid fisabilillah dalam artian berperang di jalan Allah, atau fisabilillah lainnya, kondisi-kondisi kematian yang juga mempunyai pahala fisabilillah selain berperang di jalan Allah, walaupun orang itu meninggal dengan cara-cara kemuliaan, tapi selama dia mempunyai tanggungan hutang, maka hutang itu tidak bisa digugurkan. Dia akan menjadikan si almarhum menggantung. Oleh karena itu bagi ahli warisnya, orang yang diwasiatkannya itu harus lekas menunaikan hutangnya, karena memang hutang ini kaitannya dengan hukuk adami, dengan hak-hak kemanusiaan. Sesuatu yang berkaitan dengan hukukul Allah, hak Allah, maka dia cukup dengan istighfar, taubat dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang berkaitan dengan hukuk adami atau hukukul ibad, hak-hak kehambaan, hak-hak kemanusiaan, maka dia tidak sekedar diistighfari, ditaubati, tapi juga sampai harus melunasi tanggungan-tanggungannya, diantaranya adalah hutang ini. Kemudian tentang
subjudul selanjutnya yaitu tentang al-buka alal mayyit atau menangisi si mayit. Kira-kira boleh nggak sih? Seperti itu. Karena kan ada kalanya tangisan yang berlebihan itu dilarang, tapi kalau seandainya tangisan itu tangisan yang wajar, maka itu diperbolehkan karena tangisan adalah ekspresi jiwa yang mungkin sedang sedih, ekspresi jiwa yang menyayangi seseorang yang dicintainya, yang disayanginya, itu masih diperkenankan. Walaupun kalau seandainya berlebih itu sangat-sangat harus dihindari. Beberapa yang pernah saya saksikan, tangisan berlebihan itu ya dia menjabak-jabak rambutnya, kemudian berteriak-teriak seperti orang yang kehilangan kesadaran sampai seperti stres gila seperti itu, berteriak, menjejakkan kaki dan sebagainya. Bahkan dulu pernah di Masjid Jami di Robi Hadawiyah, ketika sholat mayit, kemudian mayit sudah ditandu untuk menuju ke pemakaman, keluarganya ada yang sampai memukul-mukul, menjambak-jambak jilbabnya sampai hampir lepas. Maka seketika imam masjid ketika itu langsung menghardiknya, melarangnya. Ini bentuk tangisan yang berlebihan, tidak boleh. Dan kalau seandainya tangisan yang masih dalam tanda kutip wajar, maka itu diperbolehkan. Karena Rasulullah sendiri pun juga saat kematian Ibrahim, beliau juga bersedih. Innal aina tadma'u, sesungguhnya kedua mata itu berair mata, wal qalbu yahzanu, dan hati itu bersedih. Wala naqulu illa yarda rabbuna, dan tidaklah kita menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Tuhan kita, atau Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim muhzinun, dan sesungguhnya kami sangat-sangat sedih wahai Ibrahim dengan kepergianmu. Itu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh anak beliau juga menangis, beliau juga bersedih, tapi tentu dalam tahap yang wajar seperti itu. Nah, perbedaannya selanjutnya adalah dengan niyahah. Kalau menangis wajar itu diperbolehkan, kalau niyahah itu tidak diperbolehkan. Niyahah itu raf'us shaut bil buka, dia nangis tapi sambil jerit-jerit. Ini indikasi ya, walaupun mungkin ini intinya indikasi ekspresi kesedihan yang berlebihan. Tidak harus dengan nangis berjerit-jerit, tapi dengan memukul wajah, menampar wajah, menjambak-jambak rambut sampai merobek-merobek kain, menjejakkan kaki, dengan ekspresi-ekspresi atau gejala-gejala seperti orang gila tersebut, itu pun juga masuk kategori niyahah. Kemudian langsung lanjut saja pada fikih praktis tentang keputusan jenazah. Tahapan-tahapan selanjutnya adalah, ini ada tahapan lainnya ya, tapi yang berkaitan dengan teknis kepengurusan jenazah. Maka pertama adalah yughsalu wa yukfanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Ada 4. Yang pertama dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang pertama adalah ghusl mayyit. Tentang hukumnya adalah secara jumhur ulama mengatakan mencuci atau membersihkan, memandikan mayit itu fardhu kifayah atau kewajiban wajib tapi komunal gitu. Wajib tapi bisa diwakilkan kepada orang-orang tertentu. Mungkin sambil review maklumat fikih kita, ada wajib atau fardhu kifayah, atau ada juga fardhu ain. Kalau fardhu ain ya wajib atas setiap individu, tapi kalau fardhu kifayah kewajiban yang bisa digugurkan dengan perwakilan beberapa orang. Tapi alhamdulillah teman-teman rumah Isa di sini walaupun perempuan, tapi kemudian request tentang fardhu kifayah, karena kadang fardhu kifayah itu karena statusnya dia adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang, maka kadang beberapa orang malah berlepas diri, saling mengandalkan, dan akhirnya sama sekali tidak ada orang yang menguasai atau terbiasa dengan tipe-tipe kewajiban atau ibadah seperti ini. Sekali lagi syukron dan semangat terus bagi teman-teman rumah Isa. Sekali lagi tadi hukum memandikan mayit ya fardhu kifayah. Kita qamal ba'du saqata an jamil mukallafin. Kalau seandainya sebagian sudah melaksanakan, maka tanggungannya sudah diangkat dari orang-orang yang mukallaf. Kemudian siapa yang wajib mencucinya? Man yajibu ghusluhu wa man la yajib, siapa yang wajib mencucinya dan siapa yang tidak wajib, seperti itu.
Yang wajib dicuci adalah muslim, semua muslim ataupun muslimah, alladzina yuqtab fi ma'rakati yadil kuffar, selama mereka tidak meninggal dalam peperangan. Karena memang nanti kalau berbicara tentang jenazah khusus seperti jenazah orang-orang yang meninggal dalam peperangan, maka mereka tata cara kepengurusannya bukan seperti jenazah pada umumnya. Maka sekali lagi yang wajib untuk dicuci adalah semua muslim muslimah yang meninggal dengan catatan tidak dalam peperangan. Kemudian ini juga termasuk kalau seandainya kita bertemu dengan bencana-bencana ya. Kalau Al-Fakir pribadi pernah mendapatkan kondisi di mana jasad seseorang itu udah nggak utuh. Jasad seseorang itu sudah nggak utuh. Dulu pernah di Banjarnegara, di Karangkobar itu ada bencana longsor dan kondisi mayat macam-macam. Ada yang tinggal setengah badannya, ada yang kehilangan tangannya dan lain sebagainya. Walaupun kondisi seperti itu, tetap sebagian yang ada tadi itu dicuci. Insya Allah sudah menggugurkan dari kewajiban. Kemudian tadi tentang syahid la yughsal. Orang yang syahid fi sabilillah dalam artian peperangan, dia tidak dimandikan walaupun dia junub. Kita sering mendengar istilah ghusilul malaikah, yaitu hamdalah. Jadi dikenal ghusilul malaikah dari kata-kata ghusil, orang yang dimandikan. Ghusil itu orang yang dimandikan oleh malaikat karena dia berperang dalam kondisi junub dan akhirnya meninggal dan tetap tidak disucikan atau tidak dimandikan. Jadi sekali lagi asyahidu ayusal, orang yang syahid yang terbunuh dalam peperangan oleh orang-orang kafir, maka dia tidak dimandikan. Nah, ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum, akhwati hayakumullah. Ada catatan, ini maknanya tidak lantas orang yang meninggal dengan derajat fisabilillah kemudian disamakan dengan orang yang meninggal fisabilillah. Bedakan hal tersebut. Kalau meninggal fisabilillah dalam artian perang di jalan Allah, maka berlaku yang kita sampaikan tadi, tidak dimandikan. Tapi ada beberapa kondisi oleh Rasulullah dikatakan banyak ya, banyak sekali orang yang meninggal di luar kancah peperangan, tapi levelnya, martabahnya itu dikatakan sama seperti fisabilillah. Nah, yang seperti ini itu tetap mendapatkan perlakuan jenazah yang normal, yang standar. Karena ada beberapa hadis orang yang meninggal pahalanya seperti fisabilillah, seperti orang terbakar, orang tenggelam, orang yang membela hartanya dari rampokan, orang yang melahirkan, kemudian orang yang meninggal sakit perut karena keracunan. Itu banyak hadis-hadis yang menyatakan demikian, dia seperti fisabilillah, tapi ketika mereka meninggal seperti itu, tetap proses jenazahnya seperti jenazah pada umumnya. Walaupun ada kata-kata fisabilillah, tapi dia bukan fisabilillah dalam makna hakikinya. Bukan fisabilillah dalam arti perang melawan orang kafir, enggak. Itu. Nah, tadi ada ungkapan orang yang syahid di tangan orang kafir, enggak dimandikan. Tapi kita mengenal ada peperangan di mana orang syahid, dia syuhada, tapi peperangan itu terjadi antar kaum muslimin sendiri. Ya, kita mengenal sejarah akhir-akhir dari Khulafaur Rasyidin, ada perang Jamal, ada perang Siffin atau Qadhiyatul Tahkim, dan rentetan fatrah atau periode fitnah sahabat. Fitnah sahabat itu maksudnya chaos. Jadi jangan sampai memahami fitnah itu tuduhan, enggak. Fitnah itu huru-hara. Kalau tuduhan itu tuhmah. Jadi kalau ada al-fitnah itu asyadu minal qatl, itu bukan lantas artinya tuduhan lebih kejam dari pembunuhan, enggak. Tapi huru-hara, chaos. Karena kan huru-hara itu dia kondisi yang semua praktek kejahatan itu ada semua. Pembunuhan iya, penyiksaan, mungkin mutilasi iya, kemudian pemerkosaan, penjarahan, itu namanya fitnah. Nah, kembali ke tadi, ketika ada fitnah antara kaum muslimin, peperangan kaum muslimin, maka orang-orang tadi tetap mereka syahada, tapi mereka tetap diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Secara umum saja nih. Pertama, sifatul ghusl, mencucinya, pertama dia yang mencuci adalah orang-orang tertentu, tidak sembarangan. Diutamakan memang orang yang sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Lebih diutamakan adalah kerabat-kerabatnya. Walaupun
kalaupun lawan jenis, tapi kalau seandainya dia adalah pasangannya itu diperbolehkan. Tapi kan tentu biasanya yang realita kita mendapatkan kalau yang meninggal perempuan, maka biasanya yang mencucinya adalah sesama perempuan, diutamakan oleh kerabat-kerabatnya. Kemudian sifatul ghuslnya itu yang perlu kita sampaikan adalah tentang cara mengguyurkan air, itu harus juga dengan lembut. Mereka mayat, mereka sudah meninggal, tapi walaqad karramna bani Adam, pemuliaan Bani Adam itu juga sampai ketika mereka meninggal. Dulu sempat ada beberapa pertanyaan kasus orang mudin desa memandikan mayat ya dengan selang dicori seperti itu termasuk qalilul adab, masuk secara etika kurang dibenarkan. Bahkan kalau perlu itu guyuran dari air itu ditadahkan dulu, diberi sela antara air, tangan si pencuci, baru kemudian kulit si mayit. Jadi tidak langsung kerucukan, itu enggak, apalagi dengan selang. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga airnya terdiri dari air yang tawar, kemudian air yang ada bidaranya, kemudian baru ada air yang ada kapurnya atau tip itu parfum. Kemudian ada jumlah mencucinya, ada ungkapan ataupun hadis dari Rasulullah, igsilnaha witron salatan khamsan aw sab'an. Intinya dicuci sebaiknya witer. Witer itu ganjil, dah 3, 5, 7, dah 7 berarti 9 dan seterusnya. Kemudian diawali dari anggota wudu, kemudian diawali anggota wudu, kemudian diawali dari bagian kanan, kemudian kiri, seperti itu. Dan biasanya kalau kita memperhatikan jenazah yang dimandikan itu biasanya dia ditaruh di atas tempat yang tinggi. Dan biasanya untuk mempermudah dalam mencuci, biasanya antara jasad dengan meja tersebut ada sela-selanya untuk memudahkan para pencuci tersebut untuk membersihkan bagian bawah dari jasad si almarhum ataupun almarhumah. Kemudian tentu yang tidak boleh ditinggalkan yaitu membersihkan kafan sampai ke lubang-lubang tertentu, lubang-lubang yang biasanya mengeluarkan kotoran, namanya dubur, kemudian alat vital dan sebagainya, itu bahasa Jawanya ditekan secara dari atas ke bawah nih. Ditekan pelan-pelan dari atas ke bawah, intinya memastikan bahwa dari lubang-lubang tersebut tidak ada kotoran lagi. Lubang yang kubul atau dubur, kubul itu lubang depan, dubur itu lubang belakang, atau mungkin lubang-lubang yang di daerah kepala. Kemudian tentang pengkafanan, takfinul mayyit bima yasturuhu walau kana thawban wahidan fardhu kifayah. Ini sama nih, ini prosesi dari ghusl, kafan, sholah, dan juga dafan, kalimat tadi, nyuci, kafani, menyolati, mengkuburkan, itu semuanya fardhu kifayah. Ini hadisnya banyak. Asalnya memang intinya, hukum asalnya ya, hukum asalnya jenazah itu dikafani, ditutupi semuanya. Jadi dikatakan walau kana thawban wahidan, walaupun dengan satu kain. Kita mengenal cerita-cerita tentang Mus'ab bin Umair dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, itu sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, kemudian menutupinya sampai walaupun dia meninggal, tapi tetap kemudian walaupun nggak dikafani dengan kain putih, tapi mereka tetap ditutupi. Bahkan kalau Mus'ab bin Umair itu walaupun bukan dengan kafan ya, tapi intinya tetap ditutupi semua jasadnya, walaupun dia syahid, nggak dikafani, tapi tetap ditutupi dengan apapun itu. Kalau Mus'ab bin Umair itu kan kalau di ceritanya dia sampai ditutup dengan idkhir itu kalau beberapa waktu yang lalu sempat googling itu dia seperti rumput-rumput daun sereh, bisa mungkin ditutupi. Kemudian ma yustahabbu fihi, kata-kata fikih ma yustahabbu berarti dia menunjukkan tentang afdoliyah, menunjukkan tentang kesunahan. Maka tadi hukum asalnya adalah takfinul mayyit bima yasturuhu walau kana thawban wahidan fardhu kifayah. Hukum asalnya, hukum wajibnya adalah menutupi seluruh jasad mayit walaupun dengan satu kafan. Tapi kemudian ada subbab selanjutnya, ma yustahabbu fihi, apa yang dianjurkan. Mustahab itu sunnah, mandub ataupun afdoliyahnya gitu.
Nah, sifat dari kafan itu yang dianjurkan ayakuna hasanan nadhifan satiran badan. Baik, kemudian kainnya baik, kemudian bersih, kemudian menutup seluruh badan. Kemudian wa yakuna abyad, dan dadanya berwarna putih. Dari hadis Rasulullah an Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilbisu min thiyabikum al-baydha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Hendaklah kalian memakai kain atau baju yang putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya baju putih itu adalah termasuk baju ataupun kain yang terbaik bagi kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih itu mayat-mayat kalian. Sebentar ini tentang pakai baju, sekali lagi ini mustahab walaupun memang dianjurkan dengan pakaian putih, tapi jangan mengira bahwa kemudian bajunya Rasulullah putih semua, enggak. Kalau kita bicara tentang hadis-hadis sirah nabawiyah, Rasulullah pun juga pernah memakai baju yang kuning, kemudian surban merah, yang warna-warni pun intinya ada gitulah. Jadi jangan punya anggapan kemudian Rasulullah memakai baju putih terus itu. Kemudian yang ketiga, yubakhor wa yutayyab, intinya dikasih wangian. Kalau bukhur itu di Arab itu dia semacam lidi wangian gitulah. Dia bisa bentuknya lidi, dia bisa bentuknya seperti rempah-rempah yang dibakar itu. Tapi intinya dia untuk wangi-wangian. Wa yutayyab, dikasih parfum. Kemudian tentang kafan juga, ini yang disunahkan ayakuna salasah lafaif lirrajul, untuk laki-laki dia 3 helai atau 3 lembar. Wa khamsu lafaif lil mar'ah, dan untuk perempuan dia 5 lembar. Ini rawahul jamaah. Tapi sekali lagi menurut Said Sabik, ketentuan 3 lembar, 5 lembar itu ketentuan mustahab, wajibnya sementing nutupi aurat, kira-kira gitu. Kemudian tentang mengkafani orang yang berihram, takfinul muhrim. Ini sekaligus memperbaiki istilah kita, ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, itu namanya mahram. Keluarga usul ya, keluarga dekat. Seperti kalau laki-laki berarti ibunya, saudarinya, bibinya, itu termasuk yang mahram. Kalau muhrim, nah ini baru orang yang memakai ihram. Seperti yang alhamdulillah hujjaj kita, haji-haji kita sudah sebagian berangkat, mereka ketika pakai ihram itu istilahnya muhrim. Itu. Jadi kadang kita salah, bukan muhrim. Nah, harusnya bukan mahram, karena muhrim itu yang memakai ihram. Idza matal muhrim ghusila kama yughsalu ghayruhu mimman laisa muhriman wa kufina fi ihramihi. Dia dicuci seperti yang lainnya, orang yang meninggal dalam kondisi ihram dicuci seperti yang lainnya, tapi untuk pengkafanan wa kufina fi ihramihi, dia dikafani dengan baju ihramnya. Wala tuqatta ra'suhu. Ini memang agak unik ini untuk yang muhrim, karena gambaran umumnya adalah orang yang meninggal saat ihram itu sampai prosesi kematiannya itu juga sebisa mungkin dihindari larangan-larangan ketika ihram. Contohnya ini, wala tuqatta ra'suhu, dia nggak boleh ditutupi kepalanya. Dia dikafani tapi nggak boleh ditutupi kepalanya. Kemudian juga la yutayyab li baqai hukmil ihram, dia juga nggak boleh dikasih pewangian. Kalau almarhum yang standar itu kan ya dipocong ya sampai ditutup semuanya, kemudian dikasih parfum. Tapi kalau untuk muhrim, orang yang berihram itu enggak. Kemudian tadi walaupun ada hadis tentang hasan nanti dan sebagainya, tapi jangan sampai kita berlebihan. Ini sudah jam 9:04. Ini mengkafani dengan sutra. Kalau untuk laki-laki tidak boleh, kalau untuk perempuan dibolehkan. Kemudian sholat sama fardu kifayah, kemudian fadilahnya banyak. Orang yang mensolatkan, mentaziyahi, teknisnya saja seperti ini. Intinya sholat itu, sholat untuk jenazah, kalau laki-laki maka imamnya di roksun, rojulun roksun, itu sama-sama rok ya, bagian kepala. Tapi kalau perempuan imamnya di tengah. Kemudian disunahkan memang membuat 3 shaf. Tentu ini sunnah yang menunjukkan tentang semakin banyaknya yang mensolatkan maka semakin baik. Kemudian kalau seandainya shafnya itu hanya 2 orang, maka dia bukan seperti sholat pada umumnya. Kalau sholat pada umumnya
anggap saja ada 2 laki-laki, itu kan biasanya sejajar atau si makmumnya mundur sedikit. Tapi kalau sholat seperti ini, sholat jenazah dalam fikih sunnah, dia di belakang pas gitu. Kemudian takbirnya 4 kali. Kalau pendapat fikih yang saya ikuti, yang saya pahami, tata cara takbirnya yang pertama adalah bismillah, yang kedua syahadah, yang ketiga adalah doa khos untuk si mayit, baru yang keempat adalah doa umum untuk muslimin atau muslimat yang sudah meninggal. Nah, saya katakan tadi bahwa itu yang saya pilih karena memang kalau kita membaca beberapa fikih lain, maka ya versinya ada beberapa gitu. Tapi gampangnya yang seperti yang ada di Indonesia, biasanya 4 takbirat. Takbir pertama bismillah, takbir kedua syahadah, takbir ketiga doa khas untuk mayit, takbir keempat untuk umum. Tentu ini juga harus dengan wudhu, harus thahir sholat. Kemudian langsung ke tentang mengkuburkan. Kalau mengkuburkan diawali dari kalau muslim dikuburkan di pekuburan orang-orang muslim. Kemudian kalau untuk tipe kuburannya, biasanya ukurannya panjangnya 2, ada yang membuat ukuran dia kalau untuk panjang 0,5 meter dilebihkan dari tinggi badan. Kalau tinggi badan dia 160 cm, berarti ditambahin 0,5 meter dan sebagainya. Tapi intinya rata-rata ya 2 dikali 1,5. Nah, baru kemudian model kuburan itu ada yang lahat syak. Kalau lahat itu kuburan yang bagian tengahnya, yang kalau lahat itu yang pinggirnya dilubangi, tapi kalau syak itu yang bagian tengah yang dilubangi. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat kuburan itu kan, kalau kita gambar, nanti di googling lah beda antara lahat dengan syak. Intinya kan kalau kuburan itu dia bertalok seperti itu, dasarnya kalau untuk syak itu yang tengah yang diceklongi, yang didalamkan sesuai dengan besarnya si mayit. Baru kemudian kalau lahat itu yang pinggirnya. Nah, itu semuanya dihadapkan ke kiblat, bahkan juga sampai diberi ganjel, kira-kira seperti itu.